Satu. Dalam jawaban kami memasukkan dua eksepsi terkait dengan tentang kedudukan atau hukum legal standing pemohon, karena berdasarkan data agregat pendudukan kecamatan di AK semester 2 tahun 2023, penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 129.257, sehingga syarat ambang batas sebagaimana pasal 158 adalah 2%. Ya, berkaitan dengan itu dianggap dibacakan. Jadi dianggap selisih dibacakan, Pak. Selisih, Tidak mempunyai legal standing kan maksudnya? ya. Jadi selisih perolehan suara antara paslon urut 1 dengan paslon urut 3 itu selisih suaranya sebesar 3.891 atau setara dengan 6,51%. Sehingga berdasarkan hal itu pemohon tidak mempunyai legal standing untuk Maksimalnya berapa, Pak? maksimalnya 2%. Berapa itu? 2% itu 800. 2% itu 1.100 ya, 1.200. 1.196. 1.196 ya? Ya. Oke. Ada eksepsi lain? Kemudian permohonan pemohon tidak jelas obscurable. Ya, itu terkait dianggap hal ini, dibacakan. ya, posita dan petitum saling Ya. bertentangan. Kemudian dalam pokok permohonan, jawaban permohonan, kami mencoba untuk mendalilkan terkait dengan tuduhan terhadap saudara Asudia Arif Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU yang sudah dipersiapkan untuk pengawalan data dalam pilkada serentak tahun 2024 sebagaimana permohonan pemohon. Jadi kami jelaskan bahwa saudara Asujudi Arif Hanubun ditetapkan sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu sesuai dengan hasil rapat pleno dan amanat peraturan KPU nomor 8 tahun 2019. Kemudian terkait dengan diingatkan bahwa Asudia Arif Hanubun diingatkan oleh calon paslon 1 itu pada saat proses pendaftaran dan saat itu paslon masih bakal pasangan calon. Untuk itu saudara Asudia Arif Hanubun belum menyampaikan terbuka pada saat itu, tetapi ketika sudah ada penetapan pasangan calon, di saat yang bersamaan saudara Asudia Arif Hanubun itu membuat surat pernyataan yang dipublikasikan ke beberapa media online lokal dan akun media sosial mengikuti sebagaimana peraturan DKPP yang mulia. Itu terkait dengan masalah saudara Asudia. Kemudian terkait dengan penetapan PPK, PPS dan KPPS yang sebagaimana dituduhkan juga oleh dalam permohonannya, itu dari halaman 18 hingga halaman 26 itu kami anggap dibacakan. Kemudian untuk poin kedua terkait dengan termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemungutan suara. Jadi dalam pilkada serentak itu terdapat 7 rekomendasi PSU pada 11 TPS yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya. 2 rekomendasi PSU pada 3 TPS dilaksanakan PSU. 4 rekomendasi PSU pada 5 TPS tidak memenuhi unsur PSU. Dan 1 rekomendasi PSU pada 3 TPS tidak dapat dilaksanakan PSU. Impossibility of performance. Itu ada berapa rekomendasi, Pak? Ada 7 rekomendasi. 7 rekomendasi ya. Ada 7 rekomendasi. Yang 2 dilaksanakan. Itu berapa? 2 dilaksanakan PSU. Untuk 3 TPS, 4 rekomendasi PSU pada 5 TPS tidak memenuhi unsur PSU. Dan 1 rekomendasi PSU pada 3 TPS tidak dapat dilaksanakan PSU. Dapat kami jelaskan untuk rekomendasi PSU pada TPS 0102
Kecamatan K Kecil Timur Selatan tanggal 2 Desember disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Ini yang dilaksanakan sesuai dengan bukti T22 itu keputusan surat keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 54 itu yang di Desa Danar. Kemudian yang kedua, rekomendasi juga ditindaklanjuti pada tanggal yang sama di Desa Munhoir yang memenuhi unsur laksana PSU itu sebagaimana surat KPU nomor 49 tahun 2024 tanggal 2 Desember. Kemudian terkait dengan rekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Hor Islam nomor 25 MTKBUB garis datar 10/11/2004 di Kecamatan K Besar Utara Barat tanggal 29 November 2004 itu tidak dilaksanakan dikarenakan rekomendasi yang disampaikan tersebut tidak menyertai bukti pendukung bahwa pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, serta pemilih yang dimaksud dalam rekomendasi tersebut adalah pemilih dengan nomor induk kependudukan berbeda, yaitu pemilih atas nama Fatima Namsa NIK 810200341 sekian, terdaftar di TPS 01 Desa Hur Islam, dan pemilih atas nama Fatima Namsa NIK 8102173 terdapat di TPS 01 Desa Watwer. Dengan menerbitkan surat keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 50 tahun 2004 tertanggal 2 Desember 2024. Ya, berkaitan dengan rekomendasi nanti dikonfirmasi ke Bawaslu. Dari lain, Pak. Oke, kami lanjutkan. Ada yang ditanggapi? Dari lain, Ya. Selain yang rekomendasi itu, rekomendasi dianggap cukup. Selain rekomendasi terhadap dalil pemohon yang menyatakan penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan pasangan calon nomor 3, dalil permohonan angka 23 poin A sampai dengan poin D halaman 12.3 dalil keliru berdasarkan uraian di bawah itu kami mohon dianggap dibacakan ya mulia. Dimulai dari angka 1 sampai dengan 11 halaman 38 sampai halaman 59. Sampai halaman 59. Jawab dulu soal yang ini, keterlibatan Karena itu dalil-dalil terkait dengan yang permasalahan keterlibatan TPS. kepala desa. Oh. Terkait dengan dalil pemohon mengenai keterlibatan camat-camat dalam upaya menolak paslon calon nomor urut 3 itu Kepala desa, Pak, bukan kepala desa. Iya. Keterlibatan kepala desa, pejabat kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 terhadap dalil pemohon dimulai dari angka 29 huruf A sampai dengan huruf J halaman 33 sampai 36. Pada pokoknya pemohon menguraikan tentang keterlibatan kepala desa, Pak. Ya, tidak usah diulang. Ya. Kemudian jawabnya apa? Bantahan saudara. Jawabannya adalah karena itu merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 134 dan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012. Dan termohon tidak pernah dipanggil sebagai para pihak. Bahkan lebih dari itu, termohon tidak pernah mendapatkan surat terkait dengan permasalahan sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon. Sekarang berkaitan dengan camat. Terkait dengan camat juga sama yang mulia, Tidak pernah dipanggil juga. tidak pernah dipanggil. Begitu juga dengan kelibatan sipil aparatur negara juga tidak pernah dipanggil. Petitumnya, Pak. Oke, terima kasih. Petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 57 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 dan
menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebagaimana tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku et bono. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih. Dilanjut dari pihak terkait, silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Pihak terkait perkara 268 perkenankan menyampaikan keterangan dengan dua pokok keterangan. Pertama tentang eksepsi karena selisihnya 6,5% atau 3.891 suara antara pemohon dengan pihak terkait. Menurut pihak terkait tidak memenuhi syarat ambang batas dan tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158. Kemudian berkenaan dengan petitum yang kabur dan tidak jelas, kami ambil salah satu contoh di petitum angka 7 disebutkan memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 TPS. Jadi tapi di atasnya tidak ada meminta pembatalan perolehan suara di 40 TPS tersebut. Selain dan selebihnya mengenai petitum yang bertentangan dan kabur, mohon dianggap dibacakan. Di dalil pokoknya, Pak. Baik, izin Yang Mulia melanjutkan dalam pokok permohonan. Kami sampaikan menggarisbawahi mengenai terpilihnya Asyutia Arif Hanubun, sebagaimana juga sudah dijawab oleh termohon. Kami menggarisbawahi bahwa yang bersangkutan adalah tokoh muda yang telah berkecimpung lama di dunia pemilu dan sebelumnya sudah pernah menjabat sebelum menjadi komisioner KPU di Maluku Tenggara. Yang bersangkutan juga pernah menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan juga anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Panwaslu berubah menjadi Bawaslu, Yang Mulia. Dan yang bersangkutan sudah mengumumkan kepada publik sebagaimana diterangkan oleh kuasa termohon. Kemudian mengenai tuduhan pemohon tentang termohon secara terstruktur menyiapkan penyelenggara, kami bantah bahwa itu tidak benar, sebagaimana kami sampaikan di keterangan halaman 10, 11, 11 dan seterusnya, Yang Mulia. Nah, selanjutnya Yang Mulia, berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu tadi, kami hanya menggarisbawahi bahwa 3 TPS yang tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang itu pemohon mendapatkan 599 suara, pihak terkait hanya 331 dan paslon nomor 2 37 dengan jumlah suara dengan jumlah DPT 1637. Maka dalam konteks perselisihan hasil yang signifikan dengan selisih antara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 3.891, menurut pihak terkait itu tidak signifikan. Selanjutnya Yang Mulia, berkenaan kami persingkat, selain dan selebihnya mengenai hal rekomendasi kami sudah sampaikan secara tertulis di dalam keterangan sampai dengan halaman 16. Mengenai dalil penggunaan keterlibatan camat, tadi kami sampaikan sebelumnya mengenai pelanggaran di TPS, diantaranya kami sampaikan bahwa di poin halaman 18 poin 6 misalnya, kami ambil contoh poin 7 maksudnya ya, dalil pemohon pada bagian C angka 23 huruf F menyebutkan ada pelanggaran di Kecamatan Kei Timur Selatan. Di situ tidak ada desa yang bernama Danarsari, Yang Mulia. Selanjutnya mohon izin menyampaikan keterangan berkenaan dengan tuduhan yang melibatkan camat dan para kepala desa. Kami sudah sampaikan secara ringkas, secara detail di dalam poin halaman 26 dan seterusnya, dan kami highlight pertama berkenaan dengan tuduhan penggunaan grup WhatsApp family MTH VR Kebes atau Kebes, mohon maaf kalau salah baca. Gakumdu telah melakukan penyidikan kepada Saudara Titus Petaubun, Camat Kecamatan Kei Besar mengenai kasus tersebut, dan
perkembangannya sudah diterbitkan SP3 karena tidak ditemukan bukti dan itu dihentikan. Kami sampaikan dengan bukti PT 53. Dan terlepas dari itu, Saudara Titus Petaubun sejak 18 November sudah berpindah tugas di kecamatan lain yang mulia, melaksanakan tugas sebagai PLT Samad di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian berkenaan dengan tuduhan adanya pengerahan terhadap Camat Muhammad Chandra Nawsa, SSTP, Camat Kei Besar Utara, yang dituduh mengadakan rapat bersama Kepala Ohoi dan PC Kepala Ohoi atau Kepala Desa di Ohoi Renvan, KPM, dan Langgiar Har guna memobilisasi massa untuk menghadiri kampanye MTHPR di Ohoi Banda Eli. Di situ sudah diterjunkan tim pemeriksa pelanggaran netralitas yang diketuai oleh Sekda, dan kemudian hasilnya adalah Saudara Muhammad Chandra Nawsa tidak terbukti melakukan pelanggaran. Berikutnya yang mulia, mengenai tuduhan keterlibatan Camat PLT Camat Kei Kecil Timur atas nama Pius F. Dirwat Wakanubun. Sudah juga dilakukan pemeriksaan oleh tim penegak disiplin ASN BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, di mana hasil pemeriksaannya menegaskan atau menyatakan terbukti tidak bersalah. Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Selebihnya dianggap dibacakan. Yang mulia. Baik, jadi kami sudah sampaikan uraian klarifikasi sehingga tuduhan tentang keterlibatan camat tidak terbukti menurut hukum. Dalam petitum, perkenankan kami mohon izin kepada Yang Mulia, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 57 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 3:57 waktu Indonesia Timur, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dilanjut dari Bawaslu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap perkara nomor 268-PHPU-BUP-23/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara nomor urut 1 yang bertanda tangan di bawah ini, mohon izin untuk dianggap dibacakan. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenankanlah kami Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan keterangan terkait dalil permohon. Izin Yang Mulia, ada 19 dalil sehingga mohon untuk diizinkan kami yang berkaitan dengan ini, Pak, berkaitan dengan rekomendasi dulu, coba. Ada berapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun Panwas, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Itu yang dijelaskan pertama. Baik, Pak. Untuk keseluruhan rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara ada 7 rekomendasi PSU. 7 rekomendasi ya, Pak ya? Iya, Pak. Kemudian sudah dilaksanakan semua atau bagaimana? Ditindaklanjuti oleh KPU dengan surat keputusan, di mana di dalam surat keputusan tersebut terhadap 2 rekomendasi untuk 3 TPS itu dilakukan pemungutan suara ulang, sedangkan 5 rekomendasi untuk 8 TPS dikatakan 4 rekomendasi untuk
5 TPS dikatakan tidak memenuhi unsur dan 1 rekomendasi untuk 3 TPS impossible of performance. Satu rekomendasi ya Pak ya. Ya, 1 rekomendasi untuk 3 TPS. Jadi tidak mungkin dilaksanakan maksudnya. Iya. Ini berkaitan apa yang satu ini? Berkaitan dengan waktu untuk pengadaan logistik yang mulia. Oke. Ini ya, oke. Kemudian Bapak sudah mendapatkan penjelasan dari KPU soal yang 7 itu ya. Sudah ya. Yang 2 3 TPS di PSU, yang 4 tidak memenuhi unsur, yang 1 karena tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang berkaitan dengan dalil pengerahan camat dan kepala desa, coba ada tidak? Jawab itu saja Pak. Ya, baik. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan camat-camat dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3 angka 27 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M pada halaman 28 sampai dengan halaman 29. Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. 1. Temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui pemberitaan media online ewafterkini.com yang pada pokoknya temuan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana kepada Gakumdu Maluku Tenggara dan penerusan netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Regional 4 Makassar. Ya, stop dulu. Yang berkaitan dengan Gakumdu yang mengenai apa itu? Mengenai pidananya dihentikan di Gakumdu. Dihentikan di Gakumdunya ya. Iya. Kalau yang ASN? Yang ASN statusnya verifikasi yang mulia di BKN. Ini rekomendasi juga? Iya yang mulia. Terhadap Rekomendasi? pelanggaran undang-undang lainnya. Rekomendasi Pak? Penerusan yang mulia. Penerusan? Iya. Baik. Kemudian apalagi yang mau dijelaskan? Kalau Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 yang pada pokoknya bahwa ada dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Chandra ya, Naksa. itu ada tindak lanjutnya? Penerusan juga yang mulia. Penerusan juga ke BKN itu? Iya yang mulia. Apalagi? Ada lagi? Ada yang mulia. Apa? Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan aparatur sipil negara ASN lainnya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 huruf E angka 28 huruf B pada halaman 30 dan huruf C pada halaman 31. Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya bahwa ASN atas nama saudara Ruslan AG Ingratubun menghadiri debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Jakarta melalui salah satu stasiun TV nasional pada tanggal 15 November 2024. Terhadap laporan ini pelapor tidak memenuhi syarat material. Ya, berarti nggak ditindaklanjuti ya? Iya. Kemudian laporan terhadap ya, itu kalau ini ada lagi tidak yang selain yang diteruskan ke ASN ke BKN? ya, Kemudian rekomendasi yang 7 tadi, ada lagi tidak yang Bapak keluarkan berkaitan dengan tindak lanjut mengenai hal-hal lain selain yang ASN dan rekomendasi yang 7 rekomendasi untuk apa yang KPU sudah merespon tadi? Ada lagi tidak? ada rekomendasi ke Pemda Pemda mengenai apa ini? mengenai netralitas kepala desa. Apa bentuk rekomendasinya? Atau Pelanggaran peraturan perundang-undang lain Ya. netralitas kepala desa. itu diminta ke pemerintah daerah dalam bentuk apa Pak? Untuk ditindak oleh pemerintah daerah karena kewenangan. Sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah? Belum ada informasi. Belum. Atas nama siapa ini?
atas nama 3 orang pejabat kepala desa di Kecamatan Apa Kebesar. bentuknya Pak? Dia melakukan apa nih 3 kepala desa ini? Terkait dengan kampanye yang mulia. Kampanye, dia melakukan kampanye seperti apa Pak? Menggunakan atribut. Atribut dari salah satu pasangan itu. Menunjuk, iya, berpihak. Kemudian sudah direkomendasikan untuk ditindak oleh pemerintah daerah ya, Iya. selaku atasannya gitu maksudnya. Iya. Ini rekomendasi atau penerusan seperti BKN itu? Kalau ini lebih kepada penerusan yang mulia. Penerusan juga. Cukup Pak? Terhadap rekomendasi etik yang mulia, Etik untuk siapa ini? PPK PPK mana? PPK Kecamatan Kebesar Utara Timur Atas nama? atas nama Agli Atas nama adil apa? Bentuk tindakan dari Bawaslu apa? mengeluarkan rekomendasi terhadap kode etik kepada PPK, namun KPU tidak menindaklanjuti sehingga Bawaslu mengeluarkan surat teguran tertulis kepada KPU. Kepada KPU. Ya. Karena tidak menindaklanjuti. menindaklanjuti apa yang diminta Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Adri itu ya. Ya, yang mulia. Ada tanggapan dari KPU KPU atas surat? Tidak. tidak. Cukup Pak? Izin yang mulia mau membacakan tentang dalil pemohon tentang perbedaan data antara KPU dan Bawaslu. Iya. Kalau tidak ada tindak lanjutnya tidak usah dianggap dibacakan Pak. Tapi kalau ada tindak lanjut dari KPU, dari Bawaslu, silakan dibacakan tindak lanjutnya apa berkaitan dengan ada perbedaan itu. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon Tidak perlu Bapak bacakan lagi. Ada tidak terhadap dalil itu yang Bapak? terhadap dalil tersebut tidak ada perbedaan data yang mulia. Tidak ada. Iya. Tidak ditemukan adanya persoalan ya. Iya yang mulia. Cukup Pak? Satu lagi yang mulia, Mengenai apa? terhadap dalil dari pemohon bahwa hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan perolehan hasil perhitungan suara di 40 TPS yang bermasalah yang didalilkan oleh pemohon untuk Kecamatan Kebesar Utara Timur ada desa Har Ohwai dan ada desa Har Islam, di mana dua sebutan desa tersebut adalah satu desa saja yang mulia. Satu desa, Iya. bukan desa yang berbeda. Baik. Yang mulia, dari pemohon 268 ingin menambahkan yang mulia. Dari termohon 268, Pemohon apa termohon? termohon yang mulia. Menambahkan apa? Jadi terkait dengan tuduhan terhadap suara di 60 TPS yang dituduhkan oleh pemohon bermasalah, 57 C hasil itu ditandatangani oleh saksi pemohon dan 3 tidak ditandatangani oleh saksi pemohon. Hanya itu penambahannya. Tadi sudah disampaikan belum waktu menjawab? Tadi dianggap dibacakan itu aja sih mulia. Terima kasih. Baik, berikutnya perkara nomor 42